Tanpa tune control, mixer, atau perangkat pendukung lainnya, sebuah power tidak akan maksimal hasil daripada soundnya. Oke, ini tampilan tune control yang telah saya pasang. Dan di bawah juga tune control yang telah saya pasang dengan sistem AB ya. Ini saya ubah jadi AB. Dilengkapi dengan perangkat Bluetooth dan equalizer ya. Oke, ini dia tampilan bagian mesinnya ya. Belum ada penutup. Dan ini saya jadikan mono ya. Ini saya pecah, saya patah dari stereo ke mono. Dan menggunakan trafo 20 ampere, 10 ampere, 10 ampere. Dan menggunakan TR final 8 set ya. Nah, ini dia tampilan sebuah tune control yang full set dengan kit powernya ya. Di sini kita berbagi informasi bagaimana cara merakit dan mengetahui alur kabel yang akan kita sambungkan ke sebuah trafo ya. Di tampilan ini ada sebuah tune control yang menggunakan subwoofernya, dilengkapi dengan bass, master volume, middle, dan volume mic ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa Anda perhatikan contoh tune control yang akan Anda pasang dengan peralatan yang telah dilengkapi, spare part yang telah dilengkapi seperti trafo, CT, dan beberapa perangkat komponen lainnya seperti kabel. Nah, untuk melanjutkan keseruan dalam video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya saya terus bersemangat berbagi informasi tentang elektronik yang telah saya dapat dan akan saya bagi ke teman-teman pemula seperti saya di dalam suatu dunia elektronik, khususnya bagian sound system, suatu perangkat kit ya yang menggunakan sebuah filter atau perangkat pendukung lainnya. Tapi kita berbicara dulu bagaimana tentang memasangnya sebuah tune control ya, untuk speaker aktif atau untuk sebuah power khusus rumahan. Bisa Anda simak video ini di dalam PCB atau PCB motherboardnya. Ini ada tertera CT ya. Ini contohnya CT ya, CT 24 volt. Maksudnya itu menggunakan tegangan simetris dan disuplai oleh sebuah trafo CT. Nah, di sini tinggal Anda sambungkan ya di bagian power supply di tune control kit ini. Ini untuk khusus yang full set ya. Tapi kalau untuk tune controlnya doang, bisa Anda simak nanti di akhir video bagaimana cara penyambungan bagian CT atau yang tidak menggunakan CT. Makanya jangan di skip dulu video ini, karena di dalam ini kita berbagi informasi bagaimana cara merakit sebuah tune control untuk sebuah power rumahan. Tune control didesain sebagai penyaring, baik itu middle,
treble, bass, sub, dan lain-lain. Nah, di bagian tulisan yang ada dioda yang 4 biji, ini dioda yang hitam itu ya, itu dioda. Anda solder di titik yang ada CT, itu adalah bagian dari sambungan dari trafo ya, yang ada tulisan CT itu. Nah, bagian yang kiri kanan sebelahnya yang ada tulisan 24 volt atau 32 volt atau 16 atau 12, Anda tinggal menyambungkan ke bagian trafo CT bagian paling bawah. Contohnya, sambungkan menggunakan kabel yang bagus, paling tidak agak lumayan bagus ya. Nah, usahakan panjang kabel dengan kabel lainnya itu harus sama. Harus sama, tidak boleh panjang sebelah. Karena apabila Anda membuat sebuah kabel dalam power supply dari trafo, hasilnya akan kurang maksimal. Ada yang pincang sebelah atau suplainya itu tidak sama ya. Duluan masuk yang sebelah dan yang satu terlambat. Makanya usahakan kabel power itu disamaratakan. Sebuah trafo, kita menggunakan trafo yang 5 ampere dulu ya. Nah, yang bagian tulisan 0 dan 220 itu sebagai suplai dari tegangan PLN yang ada di rumah Anda. Dalam hal untuk merakit sebuah power, sebagai gigi pemula kita, Anda dan lain-lain wajib melakukan sebuah kesalahan. Seorang master tidak pernah ya langsung sukses dalam merakit sebuah sound yang bisa menghasilkan suaranya maksimal. Maksudnya maksimal itu lebih full ya, tidak ada sebuah noise, dengung, dan lain-lain. Nah, makanya wajib dan wajar apabila kita melakukan suatu kesalahan dalam merangkai suatu perangkat elektronik. Nah, di bagian depan ini ada tulisan line in dan line out. Line in adalah sebuah jalur atau alur dari head, contohnya Bluetooth, DVD, handphone, dan lain-lain. Tapi di bagian line out yang ada LGND plus R, ingat out itu menuju ke sebuah power. Apabila si tune control ini cuman menggunakan tune control tapi tidak menggunakan power seperti contoh di PCB ini. Ingat, line in, line out sangat perlu untuk dipahami. Jangan kebalik cara pemasangannya. Nah, untuk menyambungkan sebuah saklar, ada bagian-bagian yang perlu diketahui. Ada beberapa saklar yang menggunakan 3 kaki, 2 kaki, dan untuk memastikan bahwa 3 kaki atau 2 kaki itu adalah adanya sebuah indikator LED di dalam saklar tersebut. Nah, kalau 2 kaki ada yang tidak menggunakan LED. Dan kalau 3 kaki, ada tengah, ada atas, ada bawah, bisa dipastikan itu adalah menggunakan sebuah LED kontrol untuk memastikan bahwa saklar tersebut standby. Oke, buat teman-teman tetap dukung terus ya channel ini, karena channel ini tidak pernah akan berbagi informasi yang hoax ya. Pertama-tama tetap bersemangat,
jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman Anda. Saat ini kita melakukan penyolderan ya bagian trafo. Kuncinya tadi ikuti apa yang tertulis di PCB di bagian power supply ya, supaya tidak ada yang namanya kesalahan. Tapi dalam suatu merangkai sebuah sound itu tidak pernah langsung berhasil. Ada saja yang namanya trouble ini itu dan lain hal. Makanya dalam dunia elektron ini tidak perlu untuk merasa diri untuk sebagai master, karena dalam kehidupan sound selalu ada yang namanya pengen tahu dan bagaimana supaya lebih menguasai lagi. Kita sebagai pemula tidak perlu menyombongkan diri. Buat teman-teman atau buat adik-adik yang baru belajar, kita support terus mereka. Oke, ini gambar rincinya ya. Sebuah trafo menggunakan contohnya CT dan 18 volt di tune control ya. Contohnya 15 volt atau 18 volt. Nah, sekarang kita ambil CT, langsung masuk ke PCB power supply ya, yang ada GND atau CT. Oke. Nah, yang CT-nya masuk ke salah satu dioda. Ini menggunakan dioda biasa ya. Perhatikan ada garis putih dan ada garis yang kebalik ya. Ada istilahnya anoda dan katoda. Contohnya 18 kita masukkan ke sini, 18 kita masukkan ke sebelah. Dan bagian yang pengeluaran dari positif kita sambungkan ke positif elko. Dan bagian yang kebalik diodanya negatif kita sambungkan ke negatif elko. Nah, yang CT tadi dimasukkan di penggabungan kaki dioda yang min dan plus yang menghasilkan CT atau GND. Dan yang ini adalah plus dan ini adalah ini adalah negatif dan ini adalah plus. Nah, itu menggunakan dioda yang biasa tertera di tune control atau kit tune control yang 150 volt dan ke bawahnya. Bagaimana kalau menggunakan dioda seperti ini? Yang ada kemiringan di salah satu sudut. Dioda model sisir. Nah, caranya bagian yang ini adalah pengeluaran dari 18 volt masuk bebas. Ini tergantung apa volt yang digunakan power control tersebut. Terus yang di tengah-tengah ini adalah bagian dari trafonya tadi. Dan pengeluaran yang ada garis miring di dioda ini itu menandakan bagian plus ya. Ini yang menuju ke mainboardnya. Dan yang sebelahnya yang datar saja bagian negatif yang menuju ke tune controlnya ya. Dan bagian CT-nya tarik langsung ke bagian elko ya. Ini contohnya nih ya, gambar tadi elko. Nah, bagaimana menentukan dengan menggunakan kiprok ini? Yang ada garis atau di bagian skunnya itu ada titik bergaris sedikit atau ada label. Contohnya 35 10, berarti dia 35 ampere. Nah, yang bagian 18 atau sekian-sekian masuk ke bagian ini. Kalau sudah dipasang ujung yang satu, berarti miring ngambilnya ya. Ini masuk ke sini.
Dan untuk menentukan positifnya ada tanda positifnya di bagian kiprok ini. Oke. Nah, di sini bisa kita ambil positifnya. Masuk ke elko. Elko. Terus yang bagian negatifnya masuk juga ke bagian elko penggabungan ya. Yang main ya di sini. Nah, bagian CT-nya tinggal tarik aja langsung ke penggabungan elko ini. Ya. Itu tergantung penggunaan daripada sebuah power yang dibutuhkan oleh sebuah tune control, ya kan Bang? Iya. Oke, demikian informasi ini. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke media sosial Anda. Saya admin dari channel ini, berbagi cara selalu untuk Anda. See you next time. Bye-bye.